welcome back to Bing channel. Hi, today we discuss about how to difference about every and all. Ya, jadi hari ini kita bahasnya every dan all. Bagaimana penggunaan every dan all? Yuk kita simak. Oke, sekarang every. We use every ditambah dengan singular noun. Misalkan every house, every country. Di mana every kita tambah dengan singular noun-nya yaitu house. Kemudian every kita tambah dengan singular noun-nya yaitu country. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk memisahkan every dan singular noun-nya dengan spasi ya. Kemudian dalam kalimatnya, Alice has been to every country in Europe. Alice sudah pernah tinggal di setiap negara di Eropa. Jadi di sini kita memakai every ditambah dengan singular noun-nya yaitu country. Nah, di dalam every sama country itu dipisahkan dengan space atau spasi. Oke, kemudian next sentence. Every summer we have a holiday by the sea. Di sini kita pakai every ditambah dengan singular noun-nya yaitu summer. Di setiap musim panas kita liburan di laut atau di pantai. Oke, kemudian next sentence. She looks different every time I see her. Dia tampaknya berbeda ya setiap saat aku melihatnya. Di sini kita pakai every ditambah dengan singular noun-nya yaitu time. Dan tidak lupa juga kita pisahkan dengan space antara every dan singular noun-nya time. Oke, kemudian use a singular verb after every. Jadi gunakanlah kata kerja singular setiap every. Setiap ada kata every. Oke? Misalkan, every house in the street is the same. Not are the same. Jadi every kemudian ada house itu adalah singular ya. Sehingga singular verbnya juga ada is. Kita tidak boleh memakai verb-nya dengan are. To be itu termasuk to be verb ya. Jadi kalau every house itu adalah termasuk singular, maka diikuti to be-nya juga singular. Tidak boleh to be plural. Oke? Kemudian next sentence. Every country has a national flag. Not have. Maksudnya kita tidak boleh memakai verb have ya. Kita memakai verbnya pakai has. Kenapa? Karena has adalah singular verb, sedangkan have adalah plural verb. Karena every country itu termasuk singular noun, jadi kita pakai singular verbnya juga pakai has, tidak have. Di slide yang berikut ini, kita disuruh membandingkan tentang every and all. Jadi, compare every and all. Apa sih perbandingannya kita pakai every sama all? Nah, di sini teman-teman ada dua kotak. Yang pertama kotak tentang every, yang kedua tentang all. Kita bahas tentang kotak pertama dulu ya, yaitu every student in the class passed the exam. Itu kalimat pertama. Kemudian yang kalimat kedua, every country has a national flag. Oke, kita analisis. Di sini ada every student. Student-nya tidak ada S-nya. Berarti every student dimaksud dalam kalimat ini tiap-tiap siswa. Kita mengambilnya satu siswa, gitu kan ya kalau tiap-tiap siswa. Tidak semuanya. Kita satukan hitung bersamaan, tetapi kita hitung satu per satu siswa atau tiap-tiap siswa. Itu yang dimaksud dengan every student. Makanya studentnya tidak perlu pakai S di belakangnya karena itu adalah singular noun ya. Jadi every student, every diikuti dengan singular noun. Jadi studentnya itu tunggal. Oke? Kemudian every country has a national flag. Yang di slide sebelumnya
Karena every itu diikuti dengan singular noun, jadi tetap country ya, nggak boleh pakai countries. Nah, kemudian ada has, di situ kita bertemu dengan has. Nah, aturan sebelumnya bahwa every country itu diikuti dengan singular verb juga ya, pakai has, tidak memakai have. Nah, bagaimana sih perbedaannya dengan all? Nah, di sini ada kotak yang kedua. Coba kita baca sama-sama ya. All the students in the class passed the exam. Yang kedua, all countries have a national flag. Semua siswa di kelas melewati ujian. Kemudian yang kedua, semua negara mempunyai bendera kebangsaan. Nah, yang pertama tadi setiap siswa, kita menghitungnya satu persatu siswa kalau every student. Tetapi kalau all the students, tuh ada S-nya, all the students in the class passed the exam, maksud dari all the students ini adalah satu grup, satu kesatuan siswa di kelas. Tidak satu persatu kita menghitungnya, namun kita menghitungnya siswa dalam satu kelas itu yang kita hitung. Makanya kalau kita pakai all, teman-teman semua, kita diikuti dengan plural noun. Jadi students-nya kita belakangnya menggunakan S. Jangan lupa ya, digunakan huruf S di belakang singular noun-nya. Jadi students menjadikan dia bukan singular noun lagi, tetapi menjadi plural noun ya. Sama dengan country, yang pertama kan country, kemudian kalau kita pakai all, country-nya menjadi plural sehingga kita tambahkan es di belakang kata bendanya. Oke, misalkan all countries, bukan all country lagi. Nah, untuk singular verb-nya yang di atas itu has, kemudian kalau kita ketemu plural noun, verb-nya kita juga mengikuti ya, jadi tidak singular lagi, namun berubah menjadi plural verb, yaitu have. Oke, bukan has lagi ya, diingat-ingat. Nah, di sini kita bandingkan lagi ya, comparing lagi every and all. Tetapi kita tidak membandingkan every sama all yang seperti slide yang sebelumnya. Namun kita memakai every day sama all day. Oke, apa sih bandingannya every day sama all day? Ini khusus untuk hari ya. Nah, yang pertama ada kotak yang pertama ini, ada every day, itu meaningnya atau sama dengan on all days. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah semua hari. Jadi kalau kita mengatakan every day, kita bertanyanya dengan how often atau berapa sering sih? Nah gitu ya. Tetapi kalau kita pakai all day, itu sama dengan atau meaningnya the complete day atau hari yang benar-benar sempurna di dalam satu hari itu. Makanya yang cocok pertanyaan untuk all day itu how long atau berapa lama. Bisa nggak dibandingin? Coba kita lihat bandingannya ya. Misalkan every day, di sini ada Sunday, Monday sampai Saturday. Jadi di sini namanya every day, tiap-tiap hari. Jadi setiap hari dalam satu minggu itu ya, itu namanya every day. Kemudian kalau all day itu bukan satu hari kita hitung seperti itu. Namun kita hanya menghitung satu hari saja, tetapi dalam satu waktu, yaitu 24 jam. Yang pertama kan satu hari sampai Sabtu. Kemudian kalau all day itu cuman kita ambil satu hari, tapi kita tidak hitung harinya, tapi kita hitung dengan periode harinya, yaitu waktu dalam 24 jam hari itu. Misalkan kita ambilnya Sunday atau hari Minggu. Pian atau kalian menonton TV dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, itu namanya all day, sepanjang hari, bukan setiap hari. Namun kalau kalian menggunakan everyday, misalkan saya menonton sinetron dari hari Minggu sampai hari Sabtu, berarti setiap hari. Dalam hari Minggu itu, mungkin kalian bisa menggunakan nonton sinetronnya cuma dari jam 7 saja. Kemudian Senin jam 7, Selasa jam 7, nah seperti itu. Tidak seharian. Namun
Berbeda lagi dengan all day yaitu seharian. Begitu perbedaannya ya. Beginning of the day yaitu awal dari hari itu, how long berapa lama, kemudian berakhirnya hari itu. Jadi satu hari penuh itu namanya all day. Kalau setiap hari itu namanya every day begitu, oke? Dalam kalimat sekarang, how often do you read a newspaper? Seberapa sering sih kamu membaca koran? Every day. Jadi kalau Pian membaca koran maksudnya di sini every day berarti dari Minggu sampai Sabtu. Kemudian perbandingannya untuk all day. The weather was bad yesterday. It rained all day. Cuacanya buruk kemarin. Nah, it rained all day. Hujan terus atau hujan sepanjang hari. Jadi misalkan hari kemarin tuh hari Minggu misalnya, ya hari Minggu itu saja yang hujan sepanjang hari dari jam 7 sampai jam 7 lagi. Itu namanya all day. Oke. Kemudian next. Bill watches TV for about 2 hours. Bill menonton TV selama 2 jam setiap malam, every evening. Maksudnya every evening ini on all evening, yaitu setiap malam ya. Semua malam di semua hari. Jadi Senin sampai Sabtu setiap malam dia nonton TV selama 2 jam begitu. Kemudian yang box yang kedua atau kotak yang kedua, I was tired after work yesterday, so I watched TV all evening. Itu maksudnya the complete evening. Nah, jadi saya capek setelah bekerja kemarin, sehingga saya nonton TV all evening. Sepanjang malam dia nonton TV. Jadi ada batas waktunya ya, antara beginningnya atau awal malam. Mungkin awal malam itu jam 7, mungkin berakhirnya sampai jam 12 malam. Nah, jadi dia sepanjang malam itu nonton TV di hari itu saja, di hari kemarin saja, bukan setiap hari. Nah, itu bedanya all evening sama every evening, oke? Nah, juga kita menggunakan every morning, every night, every summer, sama juga aturannya. Begitu juga dengan all morning, all night, all summer, begitu juga sama ya aturannya dengan all day atau all evening. Everybody or everyone. Nah, kalau kita menggunakan everybody or everyone, tanpa space ya, ini tanpa space. Kalau tanpa space, it's mean people. Jadi artinya orang. Everybody or everyone needs friends. Itu meaningnya atau artinya semua orang butuh teman. Jadi everybody itu tiap-tiap orang ya. Jadi kalau kita menggunakan everybody, everyone, itu sama dengan satu orang. Satu orang kita hitungnya. Jadi tiap-tiap orang. Jadi kita menggunakan everybody itu singular ya. Misalkan ada gambar di sini everybody. Nah, orang berjejer-jejer atau berbaris ini, kita ambil satu orang namanya everybody, tiap-tiap orang. Ya, jadi kalau kita menggunakan everybody, kita nggak boleh pakai space di situ ya. Langsung saja every ditambah dengan body. Nggak boleh every spasi body. Nah, yang untuk kedua ini adalah everything. It's mean things ya. Jadi segala sesuatunya adalah benda ya. Di sini adalah things atau benda. Oke, kemudian dalam kalimat have you got everything you need? Apakah kamu sudah mendapatkan sesuatu yang kamu butuhkan? Nah, means-nya atau artinya atau maksudnya adalah semua hal atau semua yang sesuatu yang kamu butuhkan di sini. Jadi kita pakai everything tanpa space atau tanpa spasi di antara every sama thing-nya. Misalkan lagi everything is okay. Jadi segala sesuatu itu baik-baik saja. Teman-teman semua, sama kayak yang aturan everyone sama everybody tadi ya, itu kita menggunakan everything, everyone, everybody itu adalah dalam bentuk singular. Sehingga to be verb-nya atau verbnya kita menggunakan singular verb yaitu is, bukan are ya. Meskipun everything itu artinya things, ada s-nya banyak ya. Karena kita ngambilnya everything itu segala sesuatu ya, tiap-tiap sesuatu.
Jadi kan banyak ya tiap-tiap sesuatu itu, tapi kita menghitungnya satu persatu sehingga menjadilah dia kata singular ya, tidak menghitungnya bukan menjadi suatu grup, satu kesatuan gitu. Jadi kita nggak menggunakan plural verb, tapi singular verb setelah everybody, everyone, sama everything. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah everywhere. Nah, everywhere ini adalah meaningnya adalah place atau tempat. Jadi kalau kita menggunakan tempat, kita biasanya menggunakan kata everywhere ya. Everywhere atau di manapun. I've lost my watch. I've looked everywhere for it. Saya telah kehilangan jam tangan saya. Saya sudah mencarinya dimanapun untuk itu atau untuk mencarinya, jamnya tadi ya. Itu artinya bahwa I've looked in all places. Aku sudah mencarinya di semua tempat. Jadi everywhere itu di semua tempat. Tetapi kita menghitungnya bukan semua tempat, satu unit tempat itu kita hitung ya. Tetapi semua tempat itu tiap-tiap tempat kita sudah selesai mencarinya tetapi tidak ketemu. Maksudnya begitu ya. Jadinya all places itu adalah everywhere. Tetapi all places di sini bukan plural, tapi singular karena kita menghitungnya tiap-tiap tempat. Ya, artinya everywhere itu dimanapun. Oke. Oke, times to quiz for BIM channel. Jadi teman-teman, setelah kalian dan saya belajar bersama-sama membedakan antara every sama all, saatnya kita quiz. Ya, ada quiz di sini 1 sampai nomor 9, tetapi nomor 1 adalah contohnya. Jadi kalian wajib menjawab nomor 2 sampai nomor 9, yaitu 8 nomor ya. Yang pertama itu adalah contohnya ya, kita baca sama-sama. Bill watches TV for about 2 hours every evening. Nah, di sini ada every. Kalian disuruh meletakkan every sama all. Kemudian yang nomor kedua, Barbara gets up at 6:30 bla 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 morning. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Kira-kira jawabannya every atau all? Setiap pagi atau sepanjang pagi hari. Nah, itu sangat mudah sekali. Ya, nomor 1 itu kan kalau kita menonton atau Bill menonton TV selama 2 jam setiap malam. Jadi setiap malam itu dari Senin sampai Sabtu, tiap-tiap malam hari itu dia nonton TV selama 2 jam. Bukan satu hari selama 2 jam. Oke teman-teman, kalau ingin menanyakan sesuatu, boleh deh menghubungi kontak kami di Instagram boleh, di WhatsApp boleh, di email juga boleh.